Hai Sobat HI, kembali lagi di seputar hubungan internasional. Apakah kamu merupakan fans dari BTS, Blackpink, ataupun idol K-pop lainnya? Atau kamu justru penikmat drama-drama ini? Korean Wave yang terdiri dari K-pop, film, K-drama maupun budaya Korea lainnya kini telah terkenal ke hampir seluruh negara di dunia. Lantas, bagaimana Korean Wave begitu sukses? Simak penjelasannya. Pada tahun 2012, lagu yang berjudul Gangnam Style berhasil menduduki peringkat kedua di Billboard Hot 100 dan bahkan merajai anak tangga musik di lebih 30 negara. Popularitas ini pun juga didapatkan oleh para entertainer negeri gingseng lainnya. Contohnya seperti BTS yang berhasil menembus tangga lagu Amerika Serikat pada tahun 2017. Bukan hanya di dunia musik, film dan drama Korea pun banyak ditayangkan dan mendapat rating yang tinggi di beberapa negara. Sebenarnya, Hallyu atau Korean Wave terdiri atas 3 gelombang. Gelombang pertama berlangsung pada tahun 90-an hingga awal 2000-an. Pada gelombang ini, Korean Wave sudah populer di Jepang dan Cina. Gelombang kedua berlangsung pada pertengahan 2000-an. Pada tahap ini, Korean Wave merambah ke Asia Tenggara dan Asia Selatan. Barulah pada tahun 2010-an, Korean Wave mulai mencapai benua lainnya. Bukan hanya drama dan musik, tetapi fashion dan makanan juga tenar di berbagai negara. Ini dapat dibuktikan dengan data Google Trends yang seringkali didominasi oleh popularitas Korean Wave. Sobat HI juga perlu tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara yang menunjukkan penyebaran Korean Wave paling intensif. Uniknya, Korea Selatan membuktikan bahwa bahasa bukanlah penghalang untuk mendapatkan popularitas. Buktinya, K-pop, film, dan drama tetap memakai bahasa Korea. Bahkan dengan keunikan ini, para penggemar Korean Wave justru tertarik untuk mempelajari bahasa Korea. Wah, hebat sekali ya. Kok bisa sih sesukses itu? Tentu saja ada beberapa faktor yang membuat Korean Wave bisa sukses, seperti entertainer yang selalu memberi performa terbaiknya untuk para fans, totalitas sektor industri hiburan, ide yang unik, serta pemanfaatan sosial media secara proaktif. Yang paling unik dalam kesuksesan Korean Wave adalah keterlibatan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan Korean Wave itu sendiri. Dilansir dari matakata.id, kunci sukses pertumbuhan K-Wave terdiri dari pencabutan larangan berpergian ke luar negeri bagi para warga Korea Selatan, konsistensi dalam mencari mesin pertumbuhan Korean Wave yang baru, promosi ekonomi terbuka, dan pendekatan aktif terhadap kebudayaan, pelarangan undang-undang sensor, serta peningkatan investasi untuk infrastruktur internet berkecepatan tinggi. Bukan tanpa alasan, pemerintah Korea Selatan mendukung pertumbuhan Korean Wave karena pemerintah menggunakan Korean Wave sebagai diplomasi publik negaranya. Tahukah Sobat HI apa itu diplomasi publik? Secara sederhana, diplomasi publik merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mencapai kepentingan suatu negara dengan cara memenangkan hati dan pikiran publik asing. Jika suatu negara berhasil mempengaruhi pikiran publik asing, maka akan mudah baginya untuk mencapai kepentingan sosial, politik, maupun ekonomi. Melalui Korean Wave, Korea Selatan berusaha untuk memperbaiki citra negaranya. Jika kita melihat sejarah, kita akan tahu bahwa Korea Selatan memiliki memori yang buruk, yaitu Perang Korea. Banyak publik yang berpikir bahwa Korea tidak bisa dipisahkan dari serikat militan dan protes yang penuh kekerasan. Hal ini telah disurvei oleh NBI pada tahun 2008. Selain itu, banyak juga yang belum mengetahui bahwa Korea telah terbagi menjadi 2 negara yang berbeda. Melalui Korean Wave, Korea Selatan ingin mengubah citra tersebut dan menyatakan identitasnya sebagai Republic of Korea, berbeda dari Korea Utara. Tidak heran jika banyak drama yang bertemakan konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Selain itu, Korea Selatan ingin menunjukkan bahwa negaranya telah memiliki kemajuan ekonomi yang baik. Hal ini diperlihatkan dengan gaya hidup dan fashion yang terkesan high class.
Selain untuk memperbaiki citra atau image, Korean Wave juga digunakan untuk mencapai kepentingan ekonomi. Tidak heran jika setiap tahunnya pemerintah Korea Selatan rela meningkatkan anggaran untuk industri penyebaran Hallyu. Pada tahun 2017 saja, dana yang dicurahkan mencapai 7, miliar dolar Amerika Serikat. Bukan hanya itu, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata juga membentuk 3 institusi yang bisa mendorong pertumbuhan Korean Wave. Institusi tersebut mencakup Korea Creative Content Agency, Korea Foundation for International Cultural Exchange, dan Korean Tourism Organization. Peningkatan anggaran dan segala usaha yang dilakukan pemerintah Korea Selatan sepadan dengan keuntungan ekonomi yang didapat dari popularitas Korean Wave terutama K-pop dan drama. Jumlah wisatawan ke Korea Selatan makin bertambah dari tahun ke tahun. Dan tak sedikit alasan dari para turis tersebut adalah karena ingin mengunjungi lokasi syuting drama kesukaannya. Tak terhitung jumlah produk yang habis terjual dalam hitungan menit karena produk tersebut dipakai oleh para idol. Hal ini tentu akan menguntungkan perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada penjualan kosmetik dan skincare Korea yang meningkat pesat. Korean Wave juga membuat para fans di luar negeri untuk mempelajari bahasa Korea dan mempraktekannya di keseharian mereka. Apakah Sobat HI termasuk dalam golongan ini? Sayangnya, walaupun Korean Wave sangat menguntungkan dalam bidang ekonomi, tetapi sebagian besar fans K-pop dan drama tidak peduli dengan pemerintahan ataupun kebijakan Korea Selatan. Hal ini cukup memprihatinkan karena pelaksanaan diplomasi publik biasanya dikaitkan dengan upaya negara dalam mensosialisasikan kebijakan negaranya kepada negara lain. Dapat disimpulkan bahwa Korean Wave memang telah berhasil mencapai tujuan untuk memperkenalkan Korea Selatan ke masyarakat asing dan berkontribusi besar pada pendapatan negara. Namun, Korean Wave belum optimal untuk membantu pencapaian kepentingan pemerintah Korea Selatan. Nah, Sobat HI, demikianlah pembahasan mengenai Korean Wave sebagai bentuk diplomasi publik Korea Selatan. Semoga pengetahuanmu bertambah. Seperti biasa, jangan lupa klik subscribe, like, dan share untuk mendukung channel ini. Dan jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di seputar hubungan internasional lainnya.